Well, good morning everyone. Selamat pagi untuk kita semua. You all look sleepy. Kelihatannya saudara-saudara masih mengantuk. I don't think they gave us enough hours to sleep last night. Saya pikir kita tidak memiliki cukup waktu untuk tidur tadi malam. We need to put a formal complaint to the organizing committee. Jadi kalau ada yang mau mengeluh, keluhkanlah kepada panitia. You know that one of the health laws Salah satu dari hukum kesehatan is to sleep at least 7 hours at night. untuk tidur paling kurang 7 jam setiap malam. Amen. I was falling asleep and a group of young people came back from here. Ada beberapa kelompok anak muda yang datang pada saya. I was awakened. Mereka masih bangun, terjaga. I had a good night's sleep. Did you have a good night's sleep? Saya tadi malam mempunyai tidur yang nyenyak. Apakah Anda juga demikian? Yes? Good. Very good. Well, we are not too many and don't sit too far away. Come a little bit forward. Oke, saya lihat tidak banyak yang ada pada pagi ini. Jadi mari datang, duduk ke depan. Come forward. Penuhi di Fill the front bangku yang pews. di depan. Now, last night we had a question, Tadi malam ada satu pertanyaan. and the question is, why is it that we don't need to study doctrine? Pertanyaannya adalah disebutkan mengapa tidak penting bagi kita untuk mempelajari doktrin. And that, of course, it's a question that rises out of something that I said. Jadi ditanyakan pertanyaan ini oleh karena ada satu pernyataan yang saya buat. And it's not that we do not need to study doctrine. Di mana dikatakan di sana bahwa saya tidak mengatakan bukan tidak penting untuk kita mempelajari doktrin. But the problem is that for so long we have studied doctrine without Christ. Tetapi untuk waktu yang lama kita mempelajari doktrin tanpa Kristus. And so we know the truths of the Seventh-day Adventist Church. Jadi kita hanya memahami doktrin dari gereja Advent. And we know it in a theoretical way. Dan kita tahu hanya secara teori. We know the theory of truth. Teori kebenaran. But we do not know the truth. Tetapi kita tidak mengenal kebenaran itu sesungguhnya. Jesus Christ. Yaitu Yesus Kristus. Every truth in the scriptures Setiap kebenaran di dalam Alkitab has as a purpose memiliki satu tujuan. to reveal Jesus to us. Yaitu untuk menyatakan Yesus bagi kita. And so every truth Jadi semua kebenaran doktrin must be studied in Jesus. harus dipelajari di dalam Yesus Kristus. For example, why do you keep the Sabbath? Sebagai contoh, mengapa kita menguduskan hari Sabat? What is the purpose of the Sabbath? Apa tujuan dari hari Sabat? And we may talk about Sabbath and creation. Jadi kita bisa menghubungkan antara Sabat dan penciptaan. We may talk about that the Sabbath is the seal of God. Bahwa hari Sabat itu adalah meterai dari Tuhan. And we may talk about the Sabbath in the last days. Kita juga dapat menghubungkannya dengan pentingnya itu di akhir zaman. But if the Sabbath doesn't reveal Jesus to you, Tetapi kalau hari Sabat itu tidak menyatakan Yesus bagi kita, so you have missed the whole point of the Sabbath. kita akhirnya telah salah paham tentang rancangan Tuhan tentang hari Sabat. Doctrine without Jesus Doktrin yang benar tanpa Yesus has no meaning. tidak ada artinya, It has no power. tidak ada kuasa. And so I'm not teaching not to study doctrine.
Jadi saya tidak mengajarkan agar kita tidak mempelajari doktrin, because we must know the truths of the scriptures. oleh karena sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebenaran Alkitab. But make sure that as you studying the truths of the Seventh-day Adventist Church, Tetapi pastikanlah ketika kita mempelajari doktrin dari gereja Advent, that you take those truths and you form a beautiful picture of Christ. Anda mengambil doktrin ini dan pastikan bahwa Anda melihat gambaran yang indah dari Yesus Kristus di sana. Amen. Truth without Christ has no power. Kebenaran tanpa Kristus tidak ada kuasa. If it's just a mental exercise, has no value. Kalau itu hanya untuk latihan mental kita, itu tidak ada nilainya. You shall know the truth, and the truth will make you free, Jesus says. Kita akan memahami kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita, kata Yesus. Don't sit too far away, come forward. Mari saudara-saudara yang ada di belakang datang ke depan. Datang ke depan. You see, the purpose of truth is to destroy the slavery that Satan has made you a slave to, the slavery of sin. Tujuan dari kebenaran itu adalah untuk membebaskan kita dari perhambaan dosa yang dibuat oleh setan. And a theory of truth doesn't have that power. Jadi kalau kita hanya mempelajari teori tentang kebenaran, tidak ada kuasa di dalamnya. It's only truth as it is in Jesus. Ini membutuhkan kebenaran yang hanya kita dapat peroleh di dalam Yesus. That has the power to transform your life and make you free. Oleh karena di dalam Yesus ada kuasa yang dapat merubah kehidupan kita dan membebaskan kita. Amen. Amen. Now, to those who are studying to be pastors or are pastors here, Nah, khusus bagi mereka yang mempelajari ilmu untuk menjadi seorang pendeta dan juga bagi para pendeta yang ada di pagi ini, I would like to encourage you saya mau memberikan satu dorongan untuk saudara. that as you teach the truth to the youth of this church, Ketika kita mengajarkan kebenaran kepada para pemuda gereja ini, that you have the responsibility to make it Christ-centered. adalah tanggung jawab kita untuk membuat setiap ajaran itu berpusat pada Yesus Kristus. So that as the young people see the truths of the Seventh-day Adventist Church, Jadi ketika anak-anak muda melihat doktrin kita, they will fall in love with Jesus. mereka akan jatuh cinta dengan Yesus Kristus. Amen? All right, wonderful. Bagus. I'd like to invite you to open your Bible Saya mengundang kita membuka Alkitab to the book of Mark chapter 10. dalam kitab Markus 10. Mark chapter 10, and we'll read verses 17 through to 22. Kita akan baca Markus 10 ayat 17 sampai 22. Saya baca. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa,
lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. This young man was a young man Pemuda ini that every Adventist home would love to have as a child. adalah merupakan idaman dari setiap keluarga gereja Advent untuk memiliki seorang anak yang sama seperti dia. He was a good young man. Dia adalah seorang pemuda yang baik. He wasn't drinking or going out with women. Dia tidak minum-minum alkohol atau melakukan hal-hal yang tidak baik. This young man was a young man that kept the commandments of God. Orang muda ini adalah seorang pemuda yang memelihara hukum-hukum Tuhan. True? Yes or no? Betul demikian? Maybe if he was part of this church, this Barang- young man would be an elder. Barangkali kalau orang muda ini ada di gereja kita saat ini, dia punya posisi adalah sebagai ketua. He was a good young man, Dia adalah seorang pemuda yang baik, but he was lost. tetapi dia tersesat. Is it possible to be lost being good? Apakah mungkin untuk hilang ketika kita melakukan kebaikan? Wow, what a question, isn't it? Oh, pertanyaan yang So my question is that mengejutkan. why was this young man lost? pertanyaannya adalah mengapa orang muda ini tersesat dalam jalan kerohaniannya? Because the first condition for salvation Oleh karena kondisi yang pertama untuk mendapatkan keselamatan is that you and I see ourselves as poor. untuk mana kita harus melihat bahwa hidup kita sebagai orang-orang yang miskin. And we find in Jesus our treasure. Dan kita hanya menemukan harta yang terindah itu di dalam Yesus. This young man Orang muda ini was not poor. tidak miskin. He saw himself as being spiritually rich. Dia melihat dirinya sebagai seorang yang secara rohani sangat kaya. True? Betul? He thought that he was good. Dia berpikir bahwa dia itu baik. When he spoke to Jesus, he said, "Good master." Ketika dia berbicara kepada Yesus, perkataan yang pertama adalah guru yang baik. What shall I do to inherit eternal life? Apa yang harus saya buat untuk dapat hidup yang kekal? You see, friends, you inherit something that you deserve, something that belongs to you. Jadi di sini kita lihat bahwa kalau kita mewarisi sesuatu, artinya itu adalah merupakan sesuatu yang layak kita miliki. True? Betul? It belongs to you because your parents will give it to you. Warisan adalah sesuatu di mana orang tua kita berikan kepada kita. Question: Pertanyaan, does eternal life belong naturally to us? apakah keselamatan hidup kekal itu secara alami adalah milik kita? Yes or no? Ya atau tidak? How many people say yes? Berapa yang katakan ya? How many people say no? Berapa yang katakan tidak? And the rest? Dan yang lain? You're sitting in the middle. Di tengah-tengah, tidak ada pilihan. You gotta have an opinion. Barangkali hanya ada ide. Eternal life doesn't belong to us. Kehidupan yang kekal itu bukan milik kita. Eternal life is not something we inherit because we are good. Kehidupan kekal itu bukan milik kita oleh karena kita melakukan hal yang baik. Eternal life is a gift of God. Kehidupan yang kekal itu adalah karunia, pemberian dari Tuhan. Because we do not deserve it. Oleh karena kita tidak layak untuk menerimanya. For all of us have sinned. Oleh karena seluruh umat manusia telah jatuh dalam dosa. What do we deserve? Apa yang layak kita terima?
Death. kematian. So if God was to give us what we deserve, He was to give us death. Jadi kalau ada sesuatu yang pantas kita terima atau warisi adalah kematian. For the wages of sin is death, Oleh karena upah dosa ialah maut. but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Tetapi karunia dari Bapa itu adalah hidup yang kekal dan kita dapat itu di dalam Yesus Kristus. But this young man Tetapi pemuda ini thought that he deserved eternal life. dia berpikir bahwa dia layak untuk mendapatkan hidup yang kekal. And so he comes to Jesus Jadi dia datang kepada Yesus with the question, dengan pertanyaan, what else must I do to enter eternal life? hal-hal apa saja yang lain yang harus saya buat supaya dapat hidup yang kekal? And Jesus does not answer him that question. Dan Yesus tidak menjawab langsung pertanyaannya. Jesus tackles him on the issue of being good. Yesus menjawabnya dengan menyinggung tentang menjadi baik. Why? Mengapa demikian? Because that's the problem of this young man. Oleh karena inilah yang menjadi masalah, mau jadi baik dari orang muda ini. And Jesus says, why do you call me good? Jadi Yesus bertanya kepadanya, mengapa engkau memanggil saya baik? There is none good Tidak ada manusia berdosa dunia ini yang baik, but God. tetapi Tuhan. Question, Pertanyaan, according to Jesus, menurut Yesus, how many people are good? berapa banyak orang di dunia ini yang baik? How many? Berapa? Was Jesus good? Apakah atau bukankah Yesus itu baik? You're struggling. Nah, sekarang sudah mulai berpikir, Was Jesus good? bukankah Yesus baik? What did he say? Apa yang dia katakan di sini? There is none good. Tidak ada yang baik. Christ did not see himself as good. Kristus tidak melihat dirinya itu sama baik. Why? Mengapa? Because he had inherited our same nature. Oleh karena Yesus pada waktu dia datang menjelma menjadi manusia, dia mengambil sifat-sifat manusia berdosa. So us being a man, Dia melihat kita sebagai manusia. Jesus did not consider himself good. Sebagai manusia dia tidak melihat dirinya sebagai seorang yang baik. So friends, Jadi saudara-saudara if perhatikan. Jesus did not see himself as good, Jika Yesus sendiri tidak melihat dirinya itu baik, what right do I have to see myself as good? apakah hak kita untuk melihat diri kita itu baik? The problem of the young man Problem utama dari pemuda ini was that he saw himself as good. melihat dirinya sebagai seorang yang baik. Jesus then asks him, Jadi Yesus lanjut bertanya kepadanya, don't you know the commandments? tidakkah engkau mengetahui 10 hukum? Why does Jesus ask him that question? Mengapa Yesus menanyakan pertanyaan ini? Is he teaching him that to receive eternal life, he has to keep the commandments? Apakah Yesus mau mengajarkan kepadanya untuk mendapatkan hidup yang kekal harus turut hukum? That would make this young man even more self-righteous. Kalau demikian adanya, maka keadaan pemuda ini akan menjadi keadaan yang lebih benar. Jesus says, why do you call me good? There is none good. Don't you know the commandments? Yesus berkata kepadanya, mengapa engkau memanggil aku guru yang baik? Apakah engkau tidak mengetahui tentang hukum Tuhan? What is the role of the commandments? Apa peran dari hukum itu?
is to reveal sin. Hukum menyatakan dosa. True? Betul? Yes? If this young man Jika pemuda ini had truly known the commandments, mengenal dengan jelas hukum Tuhan, he would not have seen himself as good. dia tidak akan melihat dirinya sebagai seorang yang baik. Because he would have seen the law of God accusing him of being a sinner. Oleh karena dia akan menemukan hukum itu menyatakan bahwa dirinya adalah seorang berdosa. But when Jesus mentions the commandments, Dan ketika Yesus menyebutkan tentang hukum, what is the response of this young man? apa reaksi dari orang muda ini? Oh, I have done all those things since I am a young man. Dia mengatakan, saya sudah menurut seluruh hukum itu bahkan sejak saya masih anak-anak. This man sees himself as being spiritually rich. Orang muda ini melihat kehidupannya secara rohani sebagai seorang yang kaya. He has no need. Dia tidak memiliki kebutuhan apapun. True? Betul? He is not poor. Dia tidak miskin. He is not hungry. Dia tidak lapar. He is not thirsty for righteousness. Dia tidak dahaga untuk kebenaran. Because he thinks himself to be righteous. Oleh karena dia sendiri berpikir bahwa dirinya adalah benar. Why? Mengapa? Because he thinks that he keeps the law. Oleh karena dia berpikir dia memelihara setiap hukum. And therefore, Itulah sebabnya he has no real need of Jesus. dia tidak memiliki kerinduan yang sejati dari Yesus Kristus, akan Yesus For Kristus. him, Bagi dia, Jesus is a good teacher. Yesus hanya seorang guru yang baik. Is not a hidden treasure. Dia, Yesus bukanlah harta yang terpendam itu. Then Jesus tests him. Lalu Yesus menguji dia. And he says, okay, go and sell everything you have. Oke, jualah segala sesuatu yang kau miliki. Give it to the poor. Berikan kepada orang miskin. Take up your cross Ambil salibmu, and follow me. lalu ikut aku. What did the young man do? Apa yang dibuat oleh pemuda ini? He exchanged Jesus for his riches. Dia menukarkan Yesus dengan harta kekayaan dirinya. Jesus was not precious to this Yesus man. tidaklah harta yang terindah bagi kehidupannya. Young people, Orang-orang muda, it is not enough to be good. tidaklah cukup hanya untuk menjadi baik. There will be many people who saw themselves as being good. Ada begitu banyak orang yang melihat diri mereka itu baik. They lived honest lives. They lived honest lives. Mereka menghidupkan satu kehidupan yang jujur. They were faithful to their wife, to their husband. Mereka setia kepada suami dan istri mereka. They raised good children. Mereka bertanggung jawab membesarkan anak-anak. They came to church. Mereka pergi ke gereja. They pay their tithe. Mereka membayar perpuluhan. They kept the Sabbath. Mereka memelihara hari Sabat. They ate what was correct. Mereka makan apa makanan yang terbaik. And yet, Tetapi will be lost. akan didapati hilang. Because to be saved, it is not enough to be good. Oleh karena supaya kita dapat diselamatkan, tidaklah cukup untuk hanya menjadi baik. To be saved, Untuk diselamatkan, you must see Christ as your treasure. kita harus melihat Yesus Kristus sebagai harta yang terindah. Christ must become your everything. Kristus harus menjadi segala-galanya. And for him,
Dan bagi dia, you must be willing to abandon everything. engkau harus rela untuk meninggalkan segala-galanya. Because when you discover Christ, Oleh karena ketika kita bertemu dengan Yesus Kristus, when you discover His beauty, ketika kita menemukan keindahannya, then you will see yourself in the true light. di saat itulah kita dapat melihat diri kita pada terang yang sesungguhnya. As a wretched sinner Bahwa kita sesungguhnya orang berdosa yang malang, who has broken all of God's commandments. yang telah melanggar seluruh hukum Tuhan. In the light of Jesus' glory, Di dalam cahaya kemuliaan Allah, Yesus Kristus, you will be stripped of your self-righteousness. engkau akan ditelanjangi dari sifat-sifat kebenaran diri sendiri. Your eyes will be opened Mata kita akan terbuka and your self-deception will leave. dan sifat diri yang menipu itu akan meninggalkan kita. Notice in verse 23, Jesus says, Dan di ayat 23 Yesus berkata, lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. wow. Wow. Last night we read Revelation chapter 3, the message to Laodicea. Tadi malam di dalam kitab Wahyu kita baca pekabaran untuk orang-orang jemaat Laodikia. And what is the problem of Laodicea? Dan apakah masalah dari orang Laodikia? Laodicea has one problem. Laodikia mempunyai satu masalah. Laodicea is like that rich young ruler. Laodicea itu memiliki masalah seperti orang muda yang kaya. Laodicea sees itself as being rich and increased in goods and in need of nothing. Laodikia melihat dirinya kaya dan memperkaya dirinya dan merasa tidak ada kebutuhan lagi. And Jesus says, it is very difficult for a rich man to enter heaven. Dan Yesus sendiri berkata, adalah sangat sulit, tidak mungkin bagi orang yang merasa kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Young people, Anak-anak muda, if being a Seventh-day Adventist give you self-confidence, jika menjadi anggota gereja Advent memberi rasa keyakinan diri, if your beliefs in our truths give you assurance, jika kepercayaan Anda terhadap kebenaran memberikan kepastian, if you think you're better than others, bahwa engkau akhirnya berpikir hidup saya lebih baik dari orang lain, because you are doing certain things, oleh karena saya melakukan hal-hal tertentu, then you are lost. maka saat itulah Anda tersesat. Did you hear that? Apakah saudara memperhatikan hal ini? This is very solemn. Ini adalah merupakan satu panggilan yang suci. From the moment you were born, your parents have been training you to be good. Ingat, dari sejak kita lahir, orang tua kita mengajarkan kita untuk menjadi baik. In the church, Di gereja, they are telling you you need to be good. kita disebutkan, dimintakan untuk menjadi baik. Yes? Betul demikian? We reward good behavior, we punish bad behavior. Kita mau melakukan kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang buruk mendapatkan hukuman. But dear friends, Tetapi you sahabat-sahabatku, cannot be good kita tidak dapat menjadi baik because you are not good. oleh karena kita sesungguhnya tidaklah baik. You have no goodness in yourself. Tidak ada kebaikan di dalam diri kita. You are poor. Kita miskin. You are completely empty of any goodness. Kita kosong terhadap kebaikan. How can you be good Bagaimana supaya kita menjadi baik when you are evil? ketika kita itu sesungguhnya orang jahat? It's like asking of
of a fig tree Itu seperti kita meminta kepada pohon ara to produce mangoes. untuk menghasilkan buah mangga. It's like forcing a mango tree to produce durian. Itu seperti kita memaksakan pohon mangga untuk menghasilkan buah durian. In order for you and I to produce goodness, Supaya kita dapat memperoleh hasil kebaikan, in order for you and I to live a righteous life, agar supaya kita dapat menghidupkan satu kehidupan yang benar, something must happen to my heart, to my mind. ada sesuatu yang harus terjadi di hati dan pikiran saya. I must be transformed from inside out. Saya harus diubahkan dari dalam dan luar. I must receive into myself the person who is righteousness. Saya harus menerima seseorang yang benar, Christ Jesus. Kristus Yesus. Amen. There is no goodness. Tidak ada kebaikan, There is no righteousness tidak ada kebenaran without Jesus. tanpa Yesus. Christ is our treasure. Kristus adalah harta kita yang terindah. The sad thing is that many attempt to live a Christian life, Kenyataan yang menyedihkan bahwa begitu banyak orang yang mau menghidupkan kehidupan Kristen. like that Pharisee that went to the temple to pray. Seperti seorang Farisi yang pergi ke Ka'bah untuk berdoa. They trust in themselves. Dia hanya percaya dirinya sendiri. They get up in the morning to pray and to read the Bible. Mereka bangun pada pagi hari untuk berdoa dan baca Alkitab. And then they feel good about themselves because they have done morning worship. Lalu mereka menyadari keberadaan mereka yang begitu baik karena mereka sudah menunggu pagi. You see, morning worship cannot save you. Jadi saudara lihat bahwa ibadah pagi itu tidak dapat menyelamatkan kita. The purpose of morning worship is to unite you to Christ. Oleh karena tujuan dari ibadah pagi itu adalah supaya kita bersekutu dengan Kristus. But if you do morning worship to feel good about your religious experience, Tetapi kalau kita melakukan ibadah pagi supaya kita rasa baik tentang pengalaman kerohanian kita, then it's worthless. itu tidak ada gunanya. Christ, in Him you must find assurance. Hanya di dalam Kristus kita harus menemukan Christ. jawaban dan kepastian. Christ must become altogether beautiful. Kristus harus menjadi segalanya indah dalam hidup kita. He must become the love of your life. Ia harus menjadi cinta dari kehidupan kita. You must find assurance in Him. Engkau harus menemukan kepastian di dalam Dia. He must become your joy, Dia harus menjadi sukacitamu, your salvation, keselamatanmu, your righteousness, kebenaranmu, your life. kehidupanmu. He must become your everything. Dia harus menjadi segala-gala bagimu. Only then Hanya itu saja you are a Christian. You are a Christian. Only then you're a Christian. Hanya ketika kita menerima Yesus Kristus, kita menjadi orang Kristen. Look at the thief on the cross. Mari kita lihat kepada pencuri di kayu salib. That man who had lived a life being lost. Orang ini sudah menghidupkan satu kehidupan yang sebenarnya tersesat. That man could look back in his life and see nothing good. Dan kalau dia melihat ke belakang kepada kehidupannya, tidak ada yang baik dia temukan di sana. Hanging from that cross. Nanti ketika dia tergantung di salib, His mind accused him of being guilty and deserving of death. pikirannya menuduh dia sebagai seorang yang bersalah dan dia layak untuk mendapatkan kematian. And then he looked to Jesus. Lalu kemudian dia berpaling kepada Yesus. And he saw in Christ his Savior. Dan dia menemukan di dalam Kristus Yesus
Dialah juru selamat hidupnya. And he turned to him. Dan dia berpaling kepadanya. Christ became his treasure. Kristus menjadi hartanya yang terindah. Amen. And he was saved. Dan dia diselamatkan. How long did it take for that thief to become a saint? Berapa lama yang diperlukan oleh orang berdosa ini untuk menjadi orang yang baik dan benar? How long? Berapa lama? The very moment that he said, Lord, remember me when you come in your kingdom. Hanya seketika ketika dia mengatakan, oh Tuhan, ingatlah aku ketika engkau datang. The assurance was given. Jaminan diberikan I kepadanya. tell you today, Aku berkata kepadamu hari ini, you shall be with me in paradise. engkau akan bersama dengan aku di dalam kerajaan surga. Heaven is not for those who think themselves good, Surga bukanlah bagi mereka yang merasa dirinya mereka benar. but if you come to Christ Tetapi ketika kita datang kepada Kristus with a full consciousness of your sinfulness, dengan kesadaran yang penuh bahwa kita orang berdosa, if you are aware that you can do nothing good, dan ketika kita menyadari kita tidak dapat melakukan apapun yang baik, if you realize how powerless you are, dan menyadari bahwa kita sesungguhnya tidak berdaya, if your life is filled with mad and dirty, bahwa sesungguhnya kita menyadari hidup kita penuh dengan lumpur dan kekotoran, and you turn away from yourself to Christ, dan kita mengalihkan pandangan kita dari diri kepada Yesus, if you become hungry and thirsty for Jesus, dan ketika kita merasa lapar dan haus akan Yesus, then Jesus gives you salvation. itulah saatnya ketika Yesus memberikan kepadamu keselamatan. The Apostle Paul speaks to us of the dangers of self-righteousness. Rasul Paulus memberikan amaran kepada kita tentang menganggap diri kita benar, Of trusting in our own works. dan meyakinkan atau percaya kepada rasa diri kita benar. Trusting in what we can do for God to accept us. Adalah bahaya untuk percaya bahwa kita dapat melakukan sesuatu supaya Tuhan menyelamatkan kita. He gives us a number of reasons why this is so dangerous. Paulus memberikan kepada kita beberapa alasan mengapa hal ini sangat berbahaya. Come to chapter 4 of the book of Romans. Kitab Roma pasal 4 and verse 2. ayat 2. Chapter 4 and verse 2. Pasal 4, Roma 4 ayat 2. Saya bacakan, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. The apostle says that if Abraham had received righteousness because of what he did, Rasul Paulus mengatakan kalau Abraham mendapatkan kebenaran untuk apa yang dia buat, then he can boast about it. maka dia dapat menyombongkan diri untuk hal ini. So the first danger of trusting in your own works Jadi bahaya yang pertama ketika kita percaya kepada kelayakan diri kita, is that it makes you boastful, proud. itu akan membuat kita menjadi sombong, bangga diri. You begin to look down on others. Anda akan mulai melihat orang lain itu ada di bawah sana. You think yourself that you are better than your brothers and sisters. Anda mulai berpikir bahwa saya itu jauh lebih baik dari saudara saya. It makes you proud of your works. Kita merasa bangga untuk keberadaan diri kita. Often as I visit churches, Sering ketika saya mengunjungi gereja-gereja, I find people saya menemukan orang-orang that have a proudful Christian attitude. yang memiliki sikap sebagai orang Kristen yang sombong. They speak down on those who do not dress like them.
Mereka mulai berbicara hal yang buruk kepada yang tidak berpakaian seperti standar mereka. They criticize those who do not eat like them. Mereka mengkritik orang-orang yang tidak makan seperti cara mereka makan. It's like the Pharisee. Inilah sifat seperti orang Farisi. I thank you Aku berterima kasih that kepadamu I am not like that tax collector. bahwa hidupku tidak seperti pemungut cukai itu. But in the eyes of God, Tetapi di pemandangan mata Tuhan, who was accepted? siapa yang diterima doanya? The Pharisee Orang Farisi or the tax collector? atau pemungut cukai? Who? Siapa? The tax collector. Pemungut cukai. And yet the Pharisee thought that he was superior to the tax collector. Namun demikian orang Farisi ini selalu berpikir dia itu lebih baik Why? dari orang pemungut cukai. Mengapa? Because he was trusting in his own works. Dia bergantung kepada usaha dirinya sendiri. The tax collector Pemungut cukai had nothing good that he could trust on. tidak memiliki sesuatu di mana dia boleh berharap. So who did he trust upon? Jadi kepada siapa dia bergantung? Upon God. Hanya kepada Tuhan. Upon his mercy. Di atas karunia dari Tuhan. Upon his love. Di atas kasih Tuhan. Wow. Wow. What is the first danger of self-righteousness? Apa bahaya pertama dari merasa diri kita benar? It makes you proud. Hal ini membuat kita menjadi sombong. You look down on Pentecostals, on Catholics, on Muslims. Itu membuat kita melihat rendah orang-orang Pentakosta, Katolik atau Muslim. You think that because you're a Seventh-day Adventist, you are better than others. Karena menganggap diri kita sebagai orang Advent, kita jauh lebih baik dari orang lain. That is spiritual pride. Inilah kesombongan rohani. And it's the result of self-righteousness. Dan ini adalah hasil dari merasa diri benar. Come to chapter 4 and verse 4. Kita akan baca Roma 4 ayat 4. The second danger of self-righteousness. Bahaya yang kedua dari menganggap diri kita benar. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Wow. Mengapa? Listen to this. Dengarkan ini. If you're trusting in your own works, Kalau kita hanya percaya berharap kepada usaha kita sendiri, if what you're doing makes you feel good, jika apa yang kita buat itu membuat kita rasa baik, if you think that God is accepting you because of your good behavior, dan ketika kita berpikir bahwa Tuhan menerima saya oleh karena sikap saya yang baik, then your debt with God is bigger. maka hutang kita kepada Tuhan itu besar. Question. Pertanyaan, In the eyes of God, di mata Tuhan, who had a greater debt? The Pharisee or the tax collector? siapa yang memiliki hutang yang besar? Orang Farisi atau pemungut cukai? In the eyes of God, Di pemandangan mata Tuhan, whose debt was greater? The Pharisee or the tax collector? hutangnya siapa yang besar? Hutang orang Farisi atau hutang dari pemungut cukai? The Pharisee. Orang Farisi. Why the Pharisee? Mengapa orang Farisi? Because he trusted in his works. Oleh karena dia percaya kepada usahanya. And all those good works Dan semua perbuatan yang baik itu were accounted to him as debt. diperhitungkan kepada orang Farisi ini sebagai hutang. So this man who walked around thinking that he was so holy, Jadi orang ini yang merasa dirinya berjalan dan mengatakan dirinya itu benar, and he looked down on the tax collector, dan melihat rendah kepada orang pemungut cukai, in the eyes of God, di pemandangan mata Tuhan, the Pharisee, orang Farisi, his account was horribly high, dia punya hutang itu begitu tinggi. and the tax collector,
dan pemungut cukai who trusted in the mercy of God. yang bergantung sepenuhnya pada kemurahan Tuhan. His sins were all forgiven. Dosa-dosanya diampuni. Jesus says that he went home justified. Yesus berkata bahwa orang ini pulang sudah dibenarkan. Notice the Pharisee stops to pray. Lihat di sini orang Farisi berhenti untuk berdoa. He pays tithe. Dia sebutkan dia membayar perpuluhan. He dresses according to the law. Dia memakai pakaian menurut aturan hukum. He eats according to the law. Dia makan sesuai dengan tuntutan hukum. That man lived according to the law. Orang ini hidup dalam aturan hukum yang sempurna. And yet, Tetapi his sins had never been forgiven. dosa-dosanya meninggi karena tidak diampuni. What did the Pharisee do to Jesus? Apa yang dibuat oleh orang Farisi kepada Yesus? They scorned him. Mereka menghukum Yesus. They persecuted him. Mereka menyalibkan dia. And eventually, Dan akhirnya they killed him. mereka membunuh Yesus. Why? Mengapa demikian? Because the Pharisee needed no savior. Karena mereka menganggap orang Farisi itu tidak memerlukan juru selamat. Why? Mengapa? Because he was righteous. Karena dia menganggap dirinya itu benar. He was good. Dia baik. He needed no savior. He was spiritually rich. Orang Farisi tidak membutuhkan juru selamat karena dia menganggap dirinya secara rohani itu kaya. Young people, Orang-orang muda, are you a Pharisee orang-orang Farisi, or are you a tax collector? apakah engkau seorang Farisi atau pemungut cukai? The whole world is divided into two groups. Kenyataannya hanya di dunia ini umat manusia terbagi dalam dua kelompok. Those who see no need of a savior, Mereka yang melihat bahwa saya tidak memerlukan juru selamat. and those who see in Jesus their greatest treasure. Dan yang kedua, mereka yang melihat hanya di dalam Yesus terdapat harta kekayaan yang melimpah. What are the dangers of self-righteousness? Apa bahaya dari merasa diri benar? Come to chapter 4 Pasal 4 dari kitab Roma and verse 15. ayat 15. Chapter 4 and verse 15. Pasal 4 ayat 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. What does the law do? Apa yang dibuat oleh hukum? It brings wrath. Hukum membawa penghukuman. What does that mean? Apa artinya ini? You see, young people, the purpose of the law is to reveal sin. Bahwa maksud atau apa yang dibuat oleh hukum ini untuk menyatakan dosa. And so just think of this. Jadi pikirkan ini. I am a Pharisee, Saya orang Farisi and my whole life is devoted to keep that law. dan seluruh kehidupan saya itu tujuannya untuk memelihara hukum. I have no Jesus. Saya tidak memerlukan Yesus. Because I need no Jesus, Oleh karena saya tidak memerlukan Yesus, all I need is the law. yang saya perlukan hanyalah hukum. But the more I try to keep that law, Tetapi ketika semakin lama dia mau mengikuti tuntutan hukum itu, the more the law shows my sin. semakin besar ditunjukkan oleh hukum itu dosa-dosa kita. True? Betul? I try to keep it, Saya mau turut hukum, but the law convicts me more and more of sin. tetapi hukum menyatakan semakin lebih banyak lagi And dosa-dosa so saya. I cover my life with forms. Jadi saya menutup diri saya itu dengan bentuk-bentuk kehidupan. I try to show others that I am holy.
Bentuk kehidupan di mana saya menunjukkan kepada orang lain bahwa saya itu benar. I put a facade. Saya menutup hidup saya, But inside, the law gives me no peace. saya menghidupkan satu kehidupan dan menurut hukum, tetapi menurut hukum itu memberikan kepada saya satu kehidupan yang tidak ada damai di dalamnya. Inside, I become angry, Di dalam diri saya ada amarah yang muncul, frustrated, menjadi frustrasi, bitter, menjadi pahit. because I want to be holy. Oleh karena saya menginginkan untuk hidup benar, But I know that I cannot achieve it. tetapi saya mengetahui saya tidak dapat mencapai. I always fall short. Saya menemukan bahwa upaya saya untuk menurut hukum itu selalu tidak mencapai standar. So the Pharisee becomes critical. Jadi orang Farisi ini menjadi orang yang tukang kritik. He's always smiling Dia bisa tersenyum, upside down. tetapi senyumannya itu terbalik. Everything is bad. Segala sesuatu yang lain itu buruk. He criticizes everyone. Dia mulai mengkritik orang lain. He's constantly pointing the finger. Terus menerus menunjukkan jarinya. Why? Because he's trying to cover himself. Mengapa dia seperti itu? Oleh karena dia mau menutupi, membungkus dirinya. In chapter 7 of the book of Romans, Di dalam kitab Roma 7, the apostle presents this problem to the church. Rasul Paulus menyatakan masalah ini kepada gereja. Paul says, Paulus berkata, when I will to do what is good, ketika saya menginginkan untuk melakukan hal yang baik, when by myself dengan kekuatan diri saya sendiri, I try to keep God's law, saya berupaya untuk menuruti hukum Tuhan. I try, Saya berupaya, but I can never do it. tetapi saya tidak dapat melakukannya. And at the end, the apostle says, Pada akhirnya Rasul Paulus katakan, oh, wretched man that I am. oh, saya adalah orang yang malang. Friends, the Christian life is supposed to be full of joy. Sahabat-sahabatku, kehidupan orang Kristen seharusnya dipenuhi dengan sukacita. True Christianity brings peace. Kebenaran orang Kristen yang sejati membawa damai. But so many Christians are miserable. Tetapi begitu banyak orang Kristen yang kehidupannya hancur. Why? Mengapa demikian? Because Satan has deceived them. Oleh karena setan telah menipunya. It happens like this. Hal ini terjadi seperti begini. They come to an evangelistic program Mereka datang ke acara KKR, and they get convicted. lalu mereka merasa saya sudah diyakinkan. Let's say that that person is a liar. Mari kita anggap orang ini sebagai seorang pendusta. And as listening to the preacher, Ketika dia mendengarkan pengkhotbah berkhotbah, the law of God convicts him that he is supposed not to lie. hukum meyakinkan bahwa dia tidak boleh berdusta. And he goes home thinking, Jadi I am dia- a lost man. Dia berpikir ketika dia pulang, saya seorang yang sudah hilang. I am a liar. Saya seorang pendusta. What shall I do to be saved? Apa yang harus saya buat supaya selamat? And Satan comes and whispers in his ear. Lalu setan datang dan berbisik ke telinganya. Listen, Dengar, all you have to do yang Anda harus buat is stop lying. adalah berhenti berbohong. He says, oh wow, Oh, itu saja. Oh, dia I'm senang. going to stop lying. Oh, saya bisa berhenti untuk berbohong. I'm going to say the truth from now on. Saya mau hidup benar dari sejak saat ini. I'm going to be an honest man. Saya mau menjadi seorang yang jujur. I'm going to become a Christian. Saya mau menjadi seorang Kristen. He has been deceived. Dia sesungguhnya telah tertipu. That's why preachers, Oleh karena itu para pengkhotbah, when you present the law, kalau kita menyatakan tentang hukum Tuhan, exalt Jesus. Exalt Jesus.
tinggikanlah Yesus Kristus. Because the sinner must see Oleh karena orang berdosa harus melihat that the solution for his sin problem bahwa solusi dari masalah dosanya is not him trying to stop doing what is wrong. bukanlah ada pada dirinya yang berusaha untuk berhenti berbuat dosa. But when the sinner sees his sin, Tetapi ketika seorang berdosa melihat dosanya, he must also see his Savior. dia sesungguhnya harus juga melihat juru selamatnya. Lift up Christ. Tinggikanlah Yesus Lift Kristus. him up. Tinggikanlah dia. So that sinners may fall in love with Jesus. Agar orang berdosa dapat jatuh cinta dengan Yesus. And when the law convicts them of sin, Dan ketika hukum menyatakan bahwa mereka orang berdosa, they will run to Christ. mereka akan berlari kepada Kristus. You see, friends, the solution for that man Sahabat-sahabatku, solusi buat pemuda ini is not for him to stop lying. bukan supaya dia berhenti untuk berdusta. He will spend the rest of his days Kalau hanya seperti ini, dia akan menghabiskan sisa hidupnya trying to stop lying, hanya untuk berusaha berhenti berbohong, trying to stop lasting, berusaha hanya untuk berhenti memiliki sifat untuk hal yang buruk kepada orang lain, trying to be a good Christian. hanya hidup satu kehidupan yang mau menjadi kehidupan orang Kristen yang baik, But he will never accomplish it. tetapi dia tidak akan menemukan standar yang sebenarnya. And he becomes a miserable Christian. Dan dia akan menjadi seorang Kristen yang penuh dengan masalah. Oh, but notice the difference. Jadi saudara bisa lihat di sini bedanya. The preacher preaches. Pengkhotbah berkhotbah, The man is convicted, I am a liar. orang ini menyadari bahwa dia seorang pendusta. I'm a deceiver. Saya seorang yang suka menipu. And if in that moment, Dan di saat itu Christ is lifted up as the Kristus Savior, diangkat sebagai juru selamat, and the man turns to Christ, orang berdosa ini beralih melihat kepada Yesus. and he lays hold of him as his assurance, Lalu dia menyerahkan hidupnya. Yesus adalah jaminan kehidupannya. he surrenders his life. Dia menyerahkan hidupnya. Kristus Will come and live in him, akan hidup di dalam dirinya, will fill him with righteousness, akan memenuhi dia dengan kebenaran. and that man will stop lying. Maka orang ini akan berhenti berdusta. He will become obedient. Dia akan menurut. His life will be filled with joy and peace, Hidupnya akan dipenuhi dengan sukacita dan damai. and he will be saved. Dan dia akan diselamatkan. Can you see the difference? Dapatkah kita lihat Young people, perbedaannya? young people, Anak muda, do not try to be good. jangan berupaya untuk menjadi baik. Run to Jesus. Berlarilah kepada Yesus. Lay hold of him. Pegang dia. Make him your treasure. Dan jadikanlah dia harta terindahmu. And Christ in you Dan oleh karena Kristus ada di dalam engkau, will do what otherwise is impossible for you akan to do. melakukan sesuatu yang tidak mungkin bagi kita untuk dilakukan. If you want to be righteous, Jika kita mau untuk menjadi benar, if you want to live a holy life, jika engkau mau menghidupkan satu kehidupan yang mulia, if you want to be obedient to the dan commandments, jika kita mau menjadi orang yang menurut hukum, if you want to be a happy Christian, dan jika kita mau menjadi orang Kristen yang berbahagia, then Christ is the answer. maka Kristuslah jawabannya. Christ in you is the hope of glory. Kristus di dalam engkau adalah harapan kemuliaan. Amen. Amen. I want to recommend to you Jesus. Saya mau merekomendasikan kepadamu Yesus Kristus. Amen. Make him your treasure. Jadikanlah dia sebagai harta terindahmu. In Christ
alone Hanya di dalam Kristus saja there is salvation. ada keselamatan. Look not for a second to yourself. Jangan melihat juru selamat itu ada pada diri kita. Lift up your eyes Angkatlah pandanganmu and see Jesus crucified. dan lihatlah Yesus yang tersalibkan. Love with him, Dan jatuh cintalah dengan dia. and then you will be saved. Maka Anda akan diselamatkan. Let us pray. Kita berdoa. Our Father, Bapa kami, it is so easy for us to fall in the trap of self-righteousness. adalah sangat mudah bagi kami untuk jatuh di dalam jerat menganggap diri kami benar. We pray this morning Kami berdoa pada pagi ini that you will turn our eyes away from ourselves agar Engkau mengalihkan pandangan mata kami dari diri kami and that you will fix our eyes on Jesus. dan Engkau akan mengarahkan mata kami kepada Yesus. May he become the fairest of 10,000. Dan biarlah Yesus menjadi yang terindah dari segala-galanya. May he become the flower of the valley. Dan biarlah Yesus itu menjadi indah seperti bunga bakung yang ada di lembah. May he be to us the greatest treasure. Dan biarlah Yesus Kristus menjadi harta yang terindah. Teach us to trust in Christ Ajarlah alone. kami untuk hanya percaya kepada Kristus saja. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. Amin. Amin.